Di dalam tradisi bahkan hukum Yahudi, ketika orang menghujat Allah saja, itu pasti dihukum mati. Tetapi mereka tidak sembarang melakukan itu karena ada hukum Romawi yang telah menjadi hukum positif di daerah itu. Sehingga hukum agama ini tidak bisa relevan berjalan. Masih dalam pengenalan akan berita sukacita Yesus Kristus. Dia adalah Sang Mesias yang dinantikan umat Israel. Dan kita mendapatkan berkat dari itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bukan orang Israel asli. Saya dan saudara mungkin hanya dicangkokkan saja. Dan Anda mendapatkan kasih karunia, diselamatkan karena Yesus, ya nama Yesus. Dalam topik ini ada hal yang menarik terkait dengan hal-hal yang terkait dengan budaya, adat istiadat, bahkan hukum Taurat yang sangat tegas, ketat. Dan biasanya orang-orang Israel terjebak oleh hukum Taurat yang sama sangat tegas dengan hukum-hukumnya yang luar biasa. Orang-orang Israel kadang-kadang tidak sanggup untuk menjalankan. Ada 613 aturan agama yang betul sangat ketat dan mereka tidak sanggup menjalankan itu. Sebab mereka adalah orang-orang berdosa. Hal yang ingin saya sampaikan adalah ketika Tuhan Yesus pada kesempatan dia menyampaikan berita sukacita, yaitu terkait dengan hal membunuh. Pada zaman dulu ya, 2000 tahun yang lalu, hal membunuh itu di kalangan orang Yahudi itu sangat-sangat jelas kepada siapa alamat membunuh. Cuma pada waktu itu mereka di dalam jajahan Romawi, sehingga ketika mereka mau membunuh, khususnya ya masyarakat, orang-orang Yahudi, orang Israel membunuh dengan dalil agama itu tidak sembarang, sebab ada hukum Romawi yang berlaku di situ. Ya, di dalam kebiasaan, di dalam tradisi bahkan hukum-hukum agama Yahudi, ketika orang menghujat Allah saja, itu pasti dihukum mati. Ketika itu. Tetapi mereka tidak sembarang melakukan itu karena ada hukum Romawi yang telah menjadi hukum positif di daerah itu. Sehingga hukum agama ini tidak bisa relevan berjalan. Demikian juga orang yang bekerja di hari Sabat itu bisa dihukum mati, ya. Dan banyak hal lagi yang bisa dihukum mati. Zina juga bisa dihukum mati. Dan kita bisa lihat banyak hal-hal yang kita bisa dapatkan di hukum Taurat itu, dan dampak dari ketidaktaatan itu pasti dihukum mati. Tetapi Tuhan Yesus di sini seperti membalikkan telapak tangan atau merubah mindset dari utara ke selatan, ya, 180 derajat. Saya akan bacakan dari Injil Matius pasal yang ke-21 dan seterusnya. Ada beberapa ayat yang terkait dengan hal menghakimi. Ini hal-hal yang menghakimi, ya. Yesus dan hukum Taurat. Hal-hal yang terkait dengan Yesus dan hukum Taurat. Ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini adalah ungkapan Yesus yang betul-betul membalikan situasi pada waktu itu dengan ketaatan mereka, orang-orang Yahudi dengan hukum Taurat. Tetapi ketika Yesus mengatakan ini kepada mereka,
orang yang membunuh harus dihukum. Yesus katakan, itu berdasarkan hukum Taurat. Tetapi orang yang merencanakan pembunuhan, ya itu. Kalau di sini dikatakan, setiap orang yang marah ini bisa saja muncul di dalam raut wajah atau hanya di dalam hati. Itu harus dihukum. Jadi bukan hanya orang yang membunuh dihukum, tetapi orang yang marah itu harus dihukum. Sebab ketika orang yang marah, maka dia muncul dari hatinya yang jahat. Lalu dari amarah itu bisa ada pembunuhan. Lalu dikatakan juga, jangan kamu katakan kafir. Ya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang mengatakan jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yesus mau mengatakan, mau menyampaikan kesempurnaan hukum itu. Jadi jika Anda menghakimi orang yang membunuh, kemudian kamu dihukum, tetapi orang yang meniatkan jahat, orang yang merancangkan kejahatan, kamu biarkan, itu menjadi hal yang salah. Yesus justru mengatakan orang yang merancangkan kejahatan, marah dan merancangkan kejahatan, itu harus dihukum. Ya, sama kualitasnya. Demikian juga terkait dengan orang yang katakan kafir. Orang yang sering mengatakan kafir ini adalah apa yang saya katakan ini. Yesus betul-betul mau menyelamatkan Anda yang sering mengatakan kafir. Justru Yesus ingin menyelamatkan Anda dari hatimu yang jahat. Hatimu yang jahat itu, dia akan berinkubasi menjadi seorang yang jahat. Sebab kamu sering mengatakan kafir, jahil, dan lain sebagainya. Ya, 2000 tahun yang lalu, itu ada di orang-orang Israel yang sering mengatakan itu. Sebab budaya adat istiadat yang mereka terus lakukan, bawa sepanjang masa. 2000 tahun yang lalu, Yesus menentang mereka yang sering mengatakan itu. Ya, dan mungkin Anda tahu, sekarang ada kelompok-kelompok yang melanjutkan itu. Walaupun bukan dalam agama Yudaisme, masih kelompok-kelompok itu yang melanjutkan pengertian kafir, membenci, membunuh, ya, orang yang menista Allahnya harus dibunuh, dihukum mati, dan lain sebagainya. Ada yang melakukan itu sekarang ini, walaupun mereka bukan Yudaisme. Melanjutkan apa yang ada di Yudaisme. Yudaisme sekarang sudah tidak seperti itu. Mereka sudah tidak ada bait Allah, sehingga tidak ada lagi untuk sebagai Sanhedrin untuk menghukum, sebab mereka punya hukum positif. Ya. Jadi seperti itu. Kiranya Anda harus memahami dengan benar bahwa Yesus datang itu tidak meniadakan hukum Taurat. 1 iota pun dikatakan tidak menghilangkan, tapi menggenapi. Menggenapi bukan menyempurnakan, ya, bukan menyempurnakan karena mungkin ada salah, tidak, tetapi menggenapi. Ketika dia genapi, maka suatu masa sudah selesai, yang lalu sudah selesai, dan masuk ke masa yang baru, periode yang baru, di mana periode zaman anugerah Allah, keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi keselamatan karena anugerah Allah. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Amin.